Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 2021. Kursi ditempatkan di ruang terbuka di pintu masuk utama toko jus unggulan, dan di depan kursi adalah panggung sementara. Tidak sulit untuk melihat bahwa ketika pita dipotong nanti, semua orang yang akan berpartisipasi dalam pemotongan pita harus berdiri di atas panggung dan memotong pita. Orang-orang berkerumun di sekitar ruang terbuka, dan orang-orang ini mengepung seluruh toko utama dengan air. Banyak selebritas internet bahkan memindahkan tempat siaran langsungnya ke sini, memegang tongkat selfie dan ponsel sebentar untuk siaran langsung. Waktu telah tiba pukul 8:30 pagi. Mengikuti semburan sorakan dari tempat kejadian, Qian Baili dan Sue Guangzong keluar dari toko utama bersama-sama. Qian Baili mewakili kesehatan Baili, sedangkan Sue Guangzong mewakili pohon kehidupan. Baili Health adalah satu-satunya agen Tree of Life di Tiongkok, dan kemunculan Qian Baili di sini sebagai pemegang saham terbesar Baili Health sudah cukup untuk menunjukkan bahwa ia sangat mementingkan toko ini saat ini. Dengan cara yang sama, sebagai Presiden Tree of Life Asia, penampilan Sue Guangzong di sini hari ini juga mencerminkan pentingnya dia melekat pada toko ini. Keduanya adalah pria besar, bahkan memiliki banyak penggemar, karena hubungannya dengan orang terkaya. Qian Baili dihormati sebagai ayah Qian oleh banyak orang di Tiongkok, dan Sue Guangzong juga dihormati oleh banyak orang karena karyanya. Statusnya sebagai anggota tertinggi dari pohon kehidupan banyak orang di China menyebutnya Jus Sue. Banyak orang di tempat kejadian meneriakkan nama panggilan keduanya, Papa Qian dan Jus Sue, dan pemandangan itu pernah sangat spektakuler. Kemunculan kedua orang ini juga berarti acara pembukaan akan segera dimulai, karena kedua orang ini tampil di final, dan mereka duduk di posisi tengah bersama. Bos Sue, apakah kamu puas dengan adegan ini? Qian Baili bertanya sambil tersenyum. Puas. Sue Guangzong mengangguk. Selama Anda puas, hari ini saya telah mengundang semua orang terhormat di kalangan atas ibu kota kekaisaran, dan ada juga tamu selebriti untuk membantu. Upacara pembukaan hari ini pasti akan menimbulkan sensasi di seluruh ibu kota kekaisaran dan bahkan seluruh kerajaan naga, kata Qian Baili. Sue Guangzong tersenyum dan berkata, saya mengagumi pengaruh dan kekuatan Tuan Qian di Longguo. Setelah keduanya bertukar bisnis sebentar, waktu segera mendekati jam 10. Upacara pembukaan hari ini akan dimulai tepat waktu pukul 10, saat ini ruang terbuka di depan toko sudah hampir penuh dengan orang. Kali ini, Qian Baili mengirimkan sekitar 150 surat undangan. Jumlah surat undangan sangat kecil, dan karena itu, banyak orang bangga menerima surat undangan. Lagi pula, seluruh ibu kota kekaisaran hanya 150 orang memenuhi syarat untuk datang ke sini, dan 150 orang ini hampir dapat dikatakan sebagai tokoh inti dari kalangan atas ibu kota kekaisaran, dan satu orang yang menonjol dengan santai sudah cukup untuk mengejutkan satu pihak. Qian Baili dan Sue Guangzong sedang duduk di tengah baris pertama, di sebelah Sue Guangzong adalah pejabat yang datang untuk membimbing mereka, tetapi ada kursi kosong di sebelah Qian Baili. Ada papan nama yang ditempelkan pada posisi ini, dengan tulisan Zhao Yin tertulis di atasnya. Zhao Yin tidak dapat menghadiri upacara pembukaan hari ini karena statusnya yang sensitif, tetapi dia tidak dapat hadir di tempat kejadian. Ini tidak hanya menghormati Zhao Yin, tetapi juga memberitahu banyak orang bahwa Zhao Yin ada di belakang toko ini. Jika tidak ada Zhao Yin jika Yin mendukungnya, penyelenggara tidak akan berani meletakkan sepotong papan nama Zhao Yin di kursi apapun yang terjadi. Meskipun semua pejabat datang hari ini, tidak ada bangsawan setingkat Zhao Yin yang datang setelah itu. Waktu segera tiba pukul 10. Pembawa acara CCTV terkenal melangkah ke atas panggung dan mulai membuka perayaan hari ini. Selanjutnya, mari kita undang Tuan Sue Guangzong,
Presiden Tree of Life Asia, untuk memberi kita pidato. Pembawa acara berkata dengan lantang setelah membaca kata sambutan. Sue Guangzong berdiri dengan senyum di wajahnya dan berjalan ke panggung di depannya. Ada tepuk tangan meriah di tempat kejadian, dan beberapa orang bahkan meneriakkan kata Jus Sue. Sue Guangzong naik ke panggung dan berdiri di belakang podium. Bab 2022. Dia meletakkan tangannya di podium, berdehem, dan hendak berbicara ketika dia tiba-tiba melihat keributan di kerumunan di sebelahnya. Kemudian, seseorang tiba-tiba memblokir jalan di tengah kerumunan. Seorang pria yang akrab namun asing keluar dari kerumunan memimpin beberapa orang. Melihat orang ini, banyak orang di tempat kejadian berseru, "Stephen, itu Raja Suci." Seruan datang satu demi satu, dan semua orang yang memperhatikan Sue Guangzong juga mengalihkan perhatian mereka ke Stephen. Tentu saja, beberapa orang fokus pada Zhao Meng di belakang Stephen, karena hari ini Zhao Meng mengenakan kemeja putih dan rok profesional hitam. Kemeja putih sepenuhnya mencerminkan kelebihan tubuh bagian atasnya. Rok pendek profesional jauh lebih pendek dari biasanya, dan itu hanya mencapai paha, dan paha bundar itu berayun, sehingga mustahil untuk tidak memandangnya. Berdiri di atas panggung, Sue Guangzong langsung ditinggalkan dalam kedinginan. Stephen memasukkan tangannya ke dalam saku dan memimpin orang-orang itu lurus ke depan. Qian Bailey mengerutkan kening dan berdiri, menatap lurus ke arah Stephen. Dia benar-benar tidak menyangka Stephen muncul di sini. Baik dia dan Zhao Yin berpikir bahwa Stephen tidak mungkin datang ke upacara pembukaan mereka. Alasan mengapa mereka mengirim surat undangan itu kepada Stephen adalah murni untuk membuat Stephen jijik. Tanpa diduga, Stephen tidak hanya datang, tetapi juga memilih satu titik waktu paling sensitif. Saat ini, perayaan baru saja dimulai, dan Sue Guangzong hendak berbicara, tetapi dia tiba-tiba muncul, langsung mencuri pusat perhatian Sue Guangzong dan mengalihkan perhatian begitu banyak orang yang hadir, sehingga tidak peduli apa yang dia katakan atau lakukan, dia akan melakukannya. Diperhatikan banyak orang. Zhao Meng mengikuti Stephen, kakinya sedikit goyah. Dia tidak menyangka bahwa suatu hari dia akan dapat menghancurkan adegan dengan bos besar senilai beberapa triliun yuan. Menurut Jiang Hu, dia adalah kuda Stephen saat ini. Zhao Meng mencoba yang terbaik untuk tidak melihat ke samping, dan kemudian memasang ekspresi serius di wajahnya, karena hanya dengan cara ini orang tidak akan tahu bahwa dia ketakutan setengah mati saat ini. Dia tidak takut dengan apa yang akan dilakukan orang-orang ini padanya, dia hanya takut, lagi pula, dia ada di sini untuk mengacaukan segalanya baru-baru ini. Kunjungan Direktur Lin benar-benar membuat toko kecilku berkembang, kata Qian Bailey sambil tersenyum. Namun, Qian Bailey mengatakan bahwa dia penuh kemegahan, tetapi dia berdiri diam di tempat, bahkan tidak berniat untuk menyapa Stephen. Stephen baru saja berjalan dari samping ke Qian Bailey. Karena Tuan Qian mengirimi saya surat undangan, maka saya harus datang ke sini bagaimanapun caranya. Lagi pula, Tuan Qian adalah orang terkaya di kerajaan panjang kita. Saya masih harus memberikan wajah ini, kata Stephen. Terima kasih Direktur Lin atas wajahmu, tapi sepertinya kamu agak terlambat. Direktur Lin, tempat kita sudah penuh. Bagaimana kalau aku meminta seseorang untuk menambahkan bangku di sebelahmu? Tanya Qian Bailey. Apakah sudah penuh? Di mana sudah penuh? Bukankah masih ada kursi di sini? Stephen menunjuk ke kursi kosong Zhao Yin dan berkata, apakah kamu ingin duduk di kursi ini? Qian Bailey bertanya dengan mata menyipit. Stephen tidak menjawab, tetapi memberikan jawaban dengan tindakannya sendiri. Dia membelakangi posisi Zhao Yin dan duduk di pantatnya, lalu mengangkat kakinya. Otot-otot di wajah Qian Bailey tidak bisa menahan gemetar. Dia tidak menyangka Stephen akan menggantikan Zhao Yin. Xiao Zhao, masih ada kursi di sana, kamu duduklah. Stephen menunjuk ke kursi Sue Guangzong dan berkata. Qian Bailey mengerutkan kening, dan tepat ketika dia hendak mengatakan sesuatu,
Zhao Meng duduk di kursi Sue Guangzong. Apalagi Qian Baili, otot-otot di wajah banyak orang di sekitarnya bergetar. Posisi Sue Guangzong sebenarnya diambil oleh sekretaris Stephen. Stephen ini ada di sini untuk mengacaukan segalanya. Semua orang tahu tujuan kedatangan Stephen ke sini hari ini. Wajah Qian Baili tiba-tiba menjadi gelap. Direktur Lin, posisi ini milik Tuan Sue, jadi agak curang bagimu untuk menempatinya begitu saja. Qian Baili mengertakkan gigi dan berkata, "Ah, benarkah? Itu sangat memalukan, aku benar-benar tidak melihatnya. Maaf, Xiao Zhao, apa yang kamu lakukan duduk di sana, berdiri?" Stephen berkata dengan cepat, Ya. Zhao Meng berdiri dengan panik. Ketika dia berdiri di sana, ada desahan lega dari sekelilingnya. Ternyata ketika Zhao Meng baru saja duduk, roknya secara alami menyusut kembali satu bagian. Awalnya, lebih banyak paha yang terbuka, tetapi setelah duduk, ada lebih banyak yang terbuka. Akibatnya, semua orang belum cukup menontonnya, jadi Zhao Meng hanya berdiri-berdiri, banyak orang tidak bisa menahan nafas. Zhao Meng berjalan ke sisi Stephen dengan tergesa-gesa menginjak sepatu hak tinggi kecil berwarna hitam, sepertinya dia telah melakukan kesalahan. Tuan Qian, jangan heran jika Anda tidak tahu. Jangan marah. Hari ini adalah hari pembukaan Anda. Saya telah menyiapkan hadiah khusus untuk Anda. Saya harap bisnis Anda berkembang pesat, kata Stephen, melirik Zhao Meng dan berkata, ambil bawa hadiah. Petik 2. Ya. Zhao Meng mengangguk berulang kali, lalu berjalan ke samping. Direktur Lin telah memberi saya banyak wajah dengan berada di sini, jadi saya tidak membutuhkan hadiah ini. Qian Baili berkata, dia memiliki intuisi bahwa hadiah Stephen bukanlah hal yang baik, jadi dia langsung menolaknya. Namun, jika Anda ingin menolak pemberian Lin Sengwang, Anda dapat menolaknya. Zhao Meng berjalan ke tepi kerumunan dan berteriak keluar kerumunan, bawa masuk hadiah. Petik 2. Lalu, ada suara memberi jalan dari luar kerumunan. Tak lama kemudian, beberapa orang muncul membawa tandu. Melihat tandu ini, ekspresi semua orang tidak tenang, karena ada sesuatu yang tergeletak di atas tandu ini. Benda itu ditutupi dengan kain, dan itu terlihat seperti seseorang. Usungan, orang, kain putih. Ini sangat mirip dengan adegan membawa mayat. Beberapa orang baru saja membawa tandu ke Stephen. Stephen, bagaimanapun juga kamu adalah direktur klan naga, dan kamu benar-benar mengirimi kami barang-barang sial ketika tokoku dibuka. Apakah kamu tidak takut orang-orang di seluruh negeri akan menertawakanmu? Kata Qian Baili dengan penuh semangat. Sial, ini bukan sial. Menurutku benda ini sangat cocok untuk tokomu, kata Stephen, mengulurkan tangan untuk mengangkat kain putih dari tandu. Bab 2023. Di bawah kain putih, sebuah boneka menonjol. Melihat boneka ini, banyak orang menunjukkan ekspresi bingung. Stephen ini, mengapa Anda mengirim boneka ke sini? Sue Guangzong, yang sudah lama ditinggalkan di atas panggung, tiba-tiba mengubah wajahnya saat melihat boneka ini. Stephen meraih boneka itu, mengambilnya dari tandu, dan meletakkannya di tanah. Baru pada saat itulah semua orang melihat bahwa bagian bawah boneka itu bulat, dan seluruh boneka itu tampak seperti gelas. Ini adalah boneka tinju, terbuat dari bahan yang sangat tahan lama. Bahkan saya perlu beberapa pukulan untuk memecahkannya. Jika digunakan oleh orang kuat biasa, itu bisa bertahan selama beberapa tahun. Taruh benda ini di toko Anda di depan pintu, bukankah hal yang luar biasa membiarkan mereka yang telah diperkuat dengan menggunakan jus buah datang ke sini dan meninju mereka 2 kali, dan membiarkan mereka merasakan peningkatan kekuatan tempur mereka? Stephen berkata sambil tersenyum. Apa yang dikatakan Stephen agak dibuat-buat, tapi itu tidak sepenuhnya tidak masuk akal. Kalau begitu saya ingin berterima kasih kepada Direktur Lin karena telah mengirimkan hadiah yang begitu berharga. Kata Qian Baili, melirik staf di sebelahnya,
dan segera beberapa staf maju untuk memindahkan boneka itu. Ngomong-ngomong, aku lupa memberitahumu, aku menamai boneka ini Bogut, kata Stephen. Bogut, Qian Bailey jelas tidak mengenal Bogut manapun, jadi dia tidak menyukai nama itu. Namun, Sue Guangzong yang berdiri di atas panggung tidak asing dengan Bogut, dan wajahnya sudah penuh amarah. Kamu yakin tidak tahu siapa Bogut itu? Stephen berkata kepada Qian Bailey sambil tersenyum. Siapa itu? Tanya Qian Bailey. Bogut pernah menjadi bos terakhir organisasi buah. Semua teknologi organisasi buah berasal darinya, dan dia sendiri juga dewa organisasi buah. Semua anggota organisasi buah sangat menghormatinya dan mematuhinya, kata Stephen. Mendengar kata-kata Stephen, pupil Qian Bailey tiba-tiba menyusut, lalu dia melirik Sue Guangzong. Saat ini Sue Guangzong sedang berpikir keras. Bogut ini menikmati kanibalisme, dan banyak orang telah dimakan olehnya, tetapi untungnya, pada akhirnya, monster ini dibunuh oleh orang kuat yang memimpin klan naga. Hari ini saya mempersembahkan boneka tinju berdasarkan dia. Biarkan dia dipukuli dan ditolak oleh ratusan juta orang untuk menyucikan dosa-dosanya yang keji, kata Stephen. Kami tidak berani mengambil boneka orang jahat seperti itu, kata Qian Bailey. Tidak apa-apa, toh dia sudah mati, kata Stephen, memandang Sue Guangzong di atas panggung dan berkata, Tuan Sue, pohon kehidupan Anda selalu menyangkal bahwa Anda menyatu dengan jaringan buah. Anda seharusnya tidak keberatan dengan menempatkan dewa di pintu masuk toko jus buah untuk dipukul dan diludahi orang, kan? Petik 2. Direktur Lin, kematian bukanlah apa-apa. Pohon kehidupan kita selalu menghormati setiap individu yang hidup, tidak peduli betapa kejamnya dia saat dia masih hidup. Hidup, dia jika dia mati, maka segala sesuatu tentang dia harus berakhir. Saya tidak tahu orang bernama Bogut ini, tapi saya pikir karena dia sudah mati, klan naga harus berhenti mempermalukannya dengan cara ini. Rahmat yang cukup, Sue Guangzong berkata tanpa ekspresi. Pengampunan, untuk orang seperti Bogut, toleransi macam apa yang kita butuhkan untuk organisasi seperti organisasi buah. Tahukah Anda berapa banyak orang yang dibunuh oleh Bogut? Berapa banyak orang yang dibuat menjadi buah oleh organisasi buah? Orang-orang ini hanya menghilang di dunia ini di tanah, tidak ada tulang yang tersisa, dan kami bahkan tidak dapat mengeluarkan sertifikat kematian mereka, jadi kami hanya dapat mengidentifikasi mereka sebagai orang hilang. Saya ingin bertanya, toleransi seperti apa yang dimiliki klan naga ketika menghadapi para pembunuh bangkai kapal? Stephen menatap Sue Guangzong dan bertanya. Saya tidak ingin berdebat dengan Anda tentang apapun, karena semua argumen berakhir di akhir seminar. Saya tahu Anda memiliki prasangka buruk terhadap pohon kehidupan dan sari buah. Saya tidak dapat mengubah prasangka Anda, demikian juga saya akan berubah. Saya hanya bisa mengatakan bahwa sejak hari itu diteliti, jus buah telah kami definisikan sebagai produk lintas generasi yang mendorong evolusi manusia. Jus ditakdirkan untuk memberkati semua orang. Jika klan naga tidak dapat menghentikannya, kamu juga tidak bisa menghentikannya. Semua yang kamu lakukan sekarang adalah perjuangan yang sia-sia, kata Sue Guangzong dengan dingin. Bab 2024. Tuan Sue, Anda tidak bisa sembarangan memakai topi. Saya pribadi setuju dengan hasil seminar, dan saya juga mendukung pilihan masyarakat. Jadi dari akhir seminar, ketika dipastikan jus akan masuk kerajaan naga sampai sekarang, saya tidak menyatakan keberatan dalam kesempatan apapun. Ucapan Joyce, hari ini saya berbicara tentang organisasi buah, bukan pohon kehidupan Anda. Yang ingin saya ungkapkan adalah bahwa orang-orang seperti Bogut tidak layak dimaafkan, dia pasti akan terkenal selamanya. Saya membuat boneka tinju berdasarkan dia, saya hanya ingin mengingatkan semua orang untuk mengingat penjahat seperti itu. Apakah saya salah? Stephen bertanya. Jika menurutmu itu benar, maka kamu benar, kata Sue Guangzong. Bagaimana dengan boneka tinju ini?
Stephen bertanya sambil tersenyum. Ya, kenapa tidak? Orang jahat seperti Bogut harus dipukuli dan ditolak oleh ratusan juta orang, kata Qian Baili keras. Sue Guangzong melirik Qian Baili, dan akhirnya mengangguk, ini urusan Tuan Qian, dan pohon kehidupan kita tidak akan mengganggu. Stephen berkata sambil tersenyum. Kalau begitu terima kasih Direktur Lin. Direktur Lin, sekarang belum terlalu dini, dan waktu keberuntungan hanya sebentar. Mengapa kita tidak duduk dan membiarkan upacara pembukaan berlanjut, bagaimana menurutmu? Tanya Qian Baili. Kamu membuatnya terdengar seperti aku di sini untuk membuat masalah, jadi cepat dan lanjutkan, aku terlalu sopan, tolong jangan pedulikan, kata Stephen sambil tersenyum. Qian Baili menggerakkan sudut mulutnya dengan senyum acuh tak acuh, lalu menatap Sue Guangzong dan berkata, Tuan Sue, tolong lanjutkan pidatomu. Jika dia diminta untuk mengatakan apa yang ada di naskah itu, dia tidak bisa melanjutkan, jadi dia menyerahkan naskah itu, mengucapkan beberapa patah kata ke mikrofon, dan kemudian mengakhirinya. Sue Guangzong tidak terus kembali ke tempat duduknya setelah pertandingan, tetapi berbalik dan pergi, seolah-olah dia tidak ingin tinggal di sini sejenak. Wajah para penonton di sekitarnya juga sedikit aneh. Stephen mengirim boneka tinju bernama Bogut, mengapa Sue Guangzong begitu marah? Berbicara secara logis, Bogut adalah anggota organisasi buah, dan tidak ada hubungannya dengan pohon kehidupan. Dia dipukuli di pintu toko. Sue Guangzong, sebagai presiden pohon kehidupan wilayah Asia, apakah dia akan seperti ini marah karena hal-hal kecil? Banyak orang memiliki jejak keraguan di hati mereka. Suasana awalnya hidup dan damai benar-benar hancur oleh tindakan Stephen. Stephen duduk di sana dengan senyum lucu di mulutnya. Banyak tamu di tempat kejadian mengamati Stephen. Banyak orang menganggap penampilan Stephen terlalu picik, jadi bagaimana jika Anda mengacaukan upacara pembukaan? Selanjutnya, toko jus unggulan di kota Xiahai, kota Guangzhou, dan kota-kota lain akan dibuka untuk bisnis satu demi satu. Apakah mungkin Anda masih bisa pergi ke kota-kota ini untuk membuat percikan? Sebagai pemimpin tertinggi klan naga, kau benar-benar mempermalukan identitasmu dengan melakukan hal seperti itu di hari upacara pembukaan mereka. Banyak orang mengeluh tentang Stephen, tetapi Stephen tidak peduli, karena Qian Baili berani merangsangnya dengan mengirimkan surat undangan. Dia akan menyingsingkan lengan bajunya dan akhirnya bekerja sendiri dengan Qian Baili. Jenis kotoran apa yang kecil? Omong kosong macam apa yang menghina identitas seseorang? Anda telah mengambil inisiatif untuk datang ke pintu untuk memprovokasi dan menamparkan wajah Anda. Mengapa saya peduli dengan hal-hal lain itu? Ini sudah berakhir jika aku memukulmu. Stephen selalu merasa bahwa Qian Baili terutama bertanggung jawab untuk memecahkan adegan kali ini. Dia tidak memperhatikan pembukaan toko utama jus buah, dan dia tidak berencana melakukan apapun. Pada akhirnya, Anda bersikeras mengirimi saya surat undangan, bukankah mencari pertengkaran? Di sisi lain, Qian Baili dengan cepat menyusul Sue Guangzong. Bos Sue, jangan marah, kata Qian Baili sambil memegang tangan Sue Guangzong. Saya tidak marah, saya hanya tidak mau repot-repot tinggal di tempat yang sama dengan orang-orang seperti Stephen, itu membuat saya mual, kata Sue Guangzong. Aku bahkan tidak repot-repot tinggal bersamanya, tapi dia berkuasa sekarang, jadi lebih baik tidak peduli padanya seperti dia, kata Qian Baili. Tuan Qian, jika Stephen selalu memiliki sikap seperti itu terhadap Juais, maka masa depan Juais di Longguo mengkhawatirkan. Anda harus menemukan cara untuk menghentikannya, kata Sue Guangzong dengan cemberut. Mengapa menghentikannya? Stephen semakin jauh menuju kematian, mengapa saya harus menghentikannya? Qian Baili berkata sambil tersenyum. Melangkah semakin jauh di jalan menuju kematian. Apa artinya ini? Sue Guangzong bertanya dengan curiga. Jus telah menjadi tren, dan dia tidak bisa menghentikannya. Begitu roda milikmu bergerak maju,
Siapapun yang mencoba berdiri di depannya hanya akan tertimpa roda. Sekarang aku ingin Stephen mempersulit segalanya. Untuk mempersulit saya, semakin dia melakukan ini, semakin dekat dia dengan kematian. Qian Bailey berkata sambil tersenyum. Sue Guangzong bukan orang bodoh. Setelah mendengar apa yang dikatakan Qian Bailey, dia tiba-tiba memiliki ekspresi kesadaran di wajahnya. Tuan Sue, Anda tidak perlu khawatir tentang penjualan jus buah di Longguo. Ketika jus buah benar-benar menunjukkan efek magisnya pada masyarakat Longguo, itu berarti orang membutuhkan jus, bukan kami ingin menjual jus ke rakyat, tetapi pada saat itu, siapapun yang menghentikan penjualan jus buah dan musuh pohon kehidupan akan menjadi musuh rakyat, bahkan mantan pahlawan seperti Stephen akan diinjak-injak di bawah kaki rakyat. Faktanya, untuk dapat merusak popularitas Stephen dengan orang yang lewat, saya sudah lama membuat orang mencoreng Stephen di internet. Seiring waktu, popularitas Stephen dengan orang yang lewat akan terhapus cepat atau lambat. Nanti, saat itu, aku melihat bagaimana Stephen nantinya. Kamu bisa tertawa, Qian Bailey berkata sambil mencibir. Hahaha, aku merasa jauh lebih baik setelah mendengarmu mengatakan itu. Sue Guangzong tertawa. Ayo pergi. Mari kita kembali bersama, tapi kita tidak boleh membiarkan Stephen merusak suasana hati kita. Kata Qian Bailey. Bagus. Bab 2025. Sue Guangzong akhirnya dibawa kembali ke upacara oleh Qian Bailey. Sue Guangzong memiliki senyum di wajahnya, dan terlihat bahwa dia sedang dalam suasana hati yang baik. Dia duduk di kursinya dan menatap lurus ke depan bahkan tanpa melihat Stephen. Qian Bailey duduk sambil tersenyum, dan berkata kepada Stephen, Direktur Lin, Tuan Sue kembali lagi. Bagaimana? Apakah Anda kecewa? Ya. Stephen tertawa. Tertawa, semakin bahagia kamu tertawa sekarang, semakin sedih kamu saat menangis di masa depan. Qian Bailey diam-diam mengutuk senyum Stephen. Dengan kembalinya Sue Guangzong, upacara pembukaan dilanjutkan. Beberapa bintang lini pertama menampilkan beberapa pertunjukan di atas panggung untuk menambah kemeriahan upacara pembukaan, dan kemudian seorang pejabat juga datang ke panggung untuk memberikan pidato. Setelah pidato resmi, Qian Bailey diundang ke atas panggung untuk memberikan pidato terakhir. Meskipun Qian Bailey sudah tua, dia masih cukup fasih berbicara tentang manfaat dari banyak jus buah, dan bahkan mengancam bahwa jus buah pasti akan mengubah status quo Longguo. Kerumunan di sekitar kata-kata ini lebih bersemangat daripada yang berikutnya. Saya percaya bahwa dengan kepedulian semua pemimpin dan dukungan semua penggemar buah, toko jus sehat Bailey kami pasti akan memimpin gelombang kesehatan baru di Longguo. Qian Bailey berkata dengan lantang. Mengikuti suara Qian Bailey, musik yang penuh gairah terdengar di tempat kejadian. Setelah itu, pembawa acara mengambil mikrofon dan berjalan ke sisi Qian Bailey. Tamu-tamu penggunting pita kita persilahkan untuk naik ke atas panggung, pembukaan pengguntingan pita kita akan segera dimulai. Kata pembawa acara. Mengikuti kata-kata pembawa acara, banyak orang yang duduk di baris pertama berdiri dari tempat duduk mereka. Sue Guangzong juga berdiri. Dia melirik Stephen dan berkata dengan bercanda, duduklah di sini sendirian. Petik 2. Setelah berbicara, Sue Guangzong berjalan lurus ke depan. Tidak semua orang di baris pertama datang ke panggung untuk memotong pita, dan masih ada beberapa orang yang duduk di luar panggung, tetapi hampir semua orang di tengah baris pertama ada di atas panggung, dan Stephen tidak muncul. Di atas panggung, yang membuatnya tampak agak tiba-tiba. Namun, kualitas psikologis Stephen cukup kuat, dia duduk bersila, dengan senyum di mulutnya, dan dia tidak merasa malu karenanya. Semua tamu yang memotong pita datang ke panggung. Sue Guangzong berdiri di samping Qian Bailey. Dilihat dari posisinya, ada banyak orang di depannya. Saya juga berpartisipasi dalam upacara pembukaan toko jus buah andalan di kota lain, tetapi tidak ada upacara pembukaan yang memiliki arus pengunjung yang begitu tinggi. Sue Guangzong berkata sambil tersenyum.
Kami masih menantikan jusnya, Qian Bailey berkata sambil tersenyum. Begitu, Tuan Qian, saya harap kita bisa bekerja sama dengan bahagia. Sue Guangzong menawarkan untuk mengulurkan tangannya ke Qian Bailey. Qian Bailey tersenyum dan berjabat tangan dengan Sue Guangzong. Setelah itu, Nyonya rumah meletakkan pita di atas panggung dan memberikan gunting emas kepada setiap tamu. Para tamu memegang gunting dengan senyum di wajah mereka. Semua pemimpin dan tamu kami diundang untuk memotong pita. Tuan rumah berteriak. Semua orang mengambil pita di depan mereka dan hendak memotongnya ketika Stephen tiba-tiba berdiri. Ketika dia berdiri, banyak orang tidak bisa menahan gerakan mereka. Penonton di sekitarnya juga memandang Stephen dengan rasa ingin tahu. Banyak orang mengharapkan apa yang akan dilakukan Stephen. Lagi pula, semua orang suka menonton kegembiraan akhir-akhir ini. Tapi kali ini Stephen tidak melakukan apa-apa, dia berdiri dan menggeliat, setelah menghentikan upacara pemotongan pita dan menarik perhatian semua orang. Dia berbalik dan berjalan ke samping, lalu berjalan ke kerumunan di antara mereka, menghilang di depan semua orang. Itu dia. Para penonton pasti sedikit kecewa, mereka mengira Stephen akan marah, tetapi dia tidak melakukan apa-apa. Di lapangan, Sue Guangzong berkata dengan wajah gelap, dia sengaja mengganggu kita. Ini hanya tipuan. Mobil-mobil ini tidak memiliki efek praktis selain menjijikkan orang, kata Qian Bailey. Itu benar. Sue Guangzong mengangguk setuju. Kali ini, pembawa acara berkata, oke, setelah episode singkat, mari kita lanjutkan upacara pemotongan pita hari ini. Tolong pimpin para tamu untuk memotong pita untuk toko jus kesehatan Bailey kita. Orang-orang mengarahkan gunting ke pita itu lagi. Lalu potong dengan gunting. Bang bang bang. Ada semburan ledakan di tempat kejadian, dan sejumlah besar kembang api ditembakkan ke langit, mewarnai seluruh langit dengan warna. Sejak itu, toko jus pertama Longguo resmi dibuka, dan Longguo menjadi negara adidaya terakhir yang bekerja sama dengan Tree of Life. Bab 2026. Jus benar-benar memenuhi bumi. Sue Guangzong dan yang lainnya turun dari panggung. Stephen benar-benar pergi begitu saja. Qian Bailey bertanya kepada bawahan di sampingnya. Ya, orang-orang kami melihatnya naik Rolls Royce dan pergi, jawab bawahan itu. Senang pergi, setidaknya satu orang yang merusak pemandangan hilang. Dia mungkin melihat bahwa tidak ada yang bisa dilakukan, jadi dia pergi, kata Sue Guangzong. Bos Sue, ayo pergi dan duduk di kantorku. Qian Bailey mengundang dengan hangat. Oke, tidak masalah. Sue Guangzong mengangguk, lalu pergi bersama Qian Bailey. Upacara pembukaan akbar ini telah berakhir. Kedai jus ini resmi dibuka untuk umum. Banyak penggemar buah yang tumpah ke toko, entah itu jus termurah atau jus termahal, banyak orang berhenti dan menonton di konter. Ribuan orang dengan cepat memasuki toko khusus, dan seluruh toko tabung penuh sesak. Situasi seperti itu sudah diduga oleh staf, yang membentuk barisan panjang tamu di depan pintu, dan kemudian melepaskan mereka sesuai dengan prinsip satu keluar dan satu masuk. Namun, karena orang-orang di dalam toko terlalu lama, tim yang memasuki toko bergerak sangat lambat. Langkah lambat seperti itu tampaknya telah menyebabkan beberapa ketidakpuasan. Bisakah ini berhasil? Saya sudah menunggu di sini selama 10 menit tanpa melangkah maju. Apakah orang di dalam berencana untuk melahirkan bayi di dalam? Seorang pemuda berkata tidak puas. Maaf membuatmu menunggu, kami mengikuti prinsip satu keluar, satu masuk. Kami tidak bisa membiarkan siapapun masuk jika tidak ada yang keluar, kata staf yang bertanggung jawab menjaga ketertiban. Omong kosong apa yang masuk dan keluar, jelas tidak penuh dengan orang, jelas kalian ingin mempengaruhi efek kelaparan. Aku sudah melihat rutinitas seperti ini sejak lama, buka pintunya, aku ingin masuk. Kata pemuda itu. Tidak mungkin, Tuan. Anggota staf itu menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa menahannya. Jika aku mengatakan ada jalan, ada jalan. Biarkan aku menyingkir.
kata pemuda itu, mendorong tongkat ke samping, lalu mengangkat kakinya dan menendang tuas rem di depannya. Tuas rem patah. Semuanya ikuti aku, jika kamu terlalu lambat, jusnya akan terjual habis. Pria muda itu meraung dan bergegas maju. Namun, hanya beberapa langkah lagi, pemuda itu terbang mundur. Seorang pria berseragam seni bela diri berdiri di depan pintu, memandang dengan dingin ke arah orang-orang di depannya dan berkata, "Saya adalah Raja Bela Diri tingkat ketiga. Siapapun yang ingin menerobos masuk dengan paksa, Anda dapat mencobanya." Raja Bela Diri. Ketika semua orang mendengar kata-kata ini, mereka langsung menjadi jujur. Pria muda itu bangkit sambil mengutuk, lalu berbalik dan berjalan keluar. Situasi seperti ini terjadi di beberapa pintu masuk toko. Banyak orang yang ingin membawa orang ke dalam toko dihentikan oleh Master Super yang tiba-tiba muncul, dan ketertiban di tempat kejadian menjadi stabil dalam sekejap mata. Di dalam toko, di kantor khusus Qian Bailey. Bawahannya melaporkan situasi di gerbang ke Qian Bailey. "Biarkan semua orang waspada, situasi seperti ini pasti akan terjadi lagi," kata Qian Bailey. "Ya." Bawahan itu mengangguk, membungkuk dan mundur. "Tuan Qian, saya sangat mengagumi langkah Anda untuk membuat rencana ke depan." Sue Guangzong tersenyum dan mengacungkan jempol pada Qian Bailey. "Stephen jelas bukan orang yang akan melepaskannya. Dia mengacaukan perayaan kita, dan dia pasti akan melakukan sesuatu setelah membuka toko. Ada begitu banyak orang selama periode pembukaan. Cara terbaik adalah mendorong orang-orang ini untuk membuat masalah, jadi saya bersiap sebelumnya. Kami telah mengumpulkan sekelompok master, cukup untuk menangani siapapun yang membuat masalah." Stephen berpikir dia bermain sangat baik, tetapi sebenarnya semuanya ada dalam perhitungan kami, kata Qian Bailey dengan bangga. "Hahaha, aku sangat ingin melihat ekspresi wajahnya ketika dia kembali dengan sia-sia," kata Sue Guangzong. "Aku sangat ingin menontonnya, tapi dia mungkin tidak akan memberi kita kesempatan, haha." Qian Bailey tertawa. Saat ini, seorang bawahan masuk ke kantor Qian Bailey. "Tuan Qian, semakin banyak tamu yang berkumpul di depan pintu. Polisi memperingatkan kami dan menyuruh kami untuk memandu beberapa tamu pergi terlebih dahulu," kata bawahan itu. "Normal untuk semakin banyak orang. Ini membuktikan bahwa jus kita sangat populer di kalangan masyarakat. Anda meminta polisi untuk menjaga ketertiban dan memberitahu mereka bahwa terjadi sesuatu yang membuat mereka tidak bisa makan. Saya sangat mengenal direktur mereka." "Ya," kata Qian Bailey. "Ya." Orang-orang itu membungkuk dan mundur. "Ayo, Tuan Sue, minum teh." Qian Bailey tersenyum dan mengambil cangkir tehnya. "Minum teh." Sue Guangzong mengangguk. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan sudah lewat jam 11 dalam sekejap mata. Pesanan di pintu masuk toko masih sangat stabil di bawah pemeliharaan Super Master level Wuang, tidak ada yang berani kehabisan untuk membuat masalah, dan kerumunan pesta perlahan masuk ke toko mengikuti aturan toko khusus. Tapi antreannya sudah sangat panjang. Melihat dari pintu toko, ekor dari tali yang berkelok-kelok hampir tidak terlihat, dan lebih jauh lagi, seluruh blok hampir penuh dengan orang yang tidak berbaris. Orang-orang terus meningkat. Dari 1.000 orang, menjadi beberapa ribu orang, lalu menjadi puluhan ribu orang, hanya butuh waktu sekitar 1 jam. Menjelang tengah malam, lebih dari 30.000 orang telah berkumpul di depan toko. Banyak orang memadati jalan di depan toko, dan polisi yang menjaga ketertiban di tempat kejadian merasakan tekanan besar. Meskipun orang-orang ini tenang saat ini, ada terlalu banyak orang, dan toko khusus tidak mau melepaskannya pergi dulu. Beberapa tamu pergi, jadi polisi hanya bisa melakukan yang terbaik untuk menjaga ketertiban. Saraf semua orang tegang. Bab 2027. Siang. Matahari menyinari bumi. Meski musim semi, matahari terlalu terik, banyak orang sudah berkeringat deras di bawah matahari. Beberapa orang sudah mengantri selama beberapa jam saat ini, namun masih jauh dari pintu masuk toko.
Kemarahan menyebar di hati setiap orang. Apakah mungkin untuk masuk? Matahari terik sampai mati. Jika kamu tidak bisa masuk, beritahu kami secepatnya, dan jangan biarkan kami mengantri di sini. Teriak seorang pria dengan semangat. Apa namanya? Ketika seseorang keluar, kamu secara alami akan diizinkan masuk, kata Martial King tanpa ekspresi. Kapan kami harus menunggu? Orang-orang di dalam sedang menikmati AC, dan kami hanya mengeringkan diri di sini. Kalian harus menyiapkan beberapa payung untuk kami, kata pria itu. Tunggu cinta, keluarlah jika kamu tidak menunggu, tegur Raja Wu dengan wajah gelap. Bagaimana sikapmu? Kami di sini untuk membeli barang, kami adalah pelanggan, kami adalah Tuhan, dan ini adalah sikapmu terhadap Tuhan. Pria itu sangat marah, menunjuk ke arah Raja Wu dan berteriak. Apakah kamu memprovokasi saya? Raja Wu bertanya, menatap pria itu. Aku tidak memprovokasimu, aku hanya berharap kamu bisa melakukan sesuatu, jangan biarkan kita terkena sinar matahari di sini. Pria itu dibujuk oleh tatapan Raja Wu, dan nadanya sedikit melunak. Aku masih mengatakan hal yang sama, tidak ada yang memintamu untuk membelinya. Jika kamu ingin menunggu, tunggu, jika kamu tidak menunggu, keluarlah, kata Raja Wu. Kamu terlalu banyak menipu orang. Anak muda, meskipun kamu adalah Raja Wu, kamu tidak dapat menghina kami pelanggan seperti ini. Beberapa orang di sekitar tidak tahan lagi, dan mulai mengkritik Raja dari Wu. Raja Wu tidak takut dengan tuduhan orang-orang ini. Dia berkata dengan wajah kosong, jadi bagaimana jika saya menghina Anda? Dengan sampah seperti Anda, saya dapat menjatuhkan Anda semua dengan satu tangan, jujur. Jika Anda terus berkicau, saya akan mengusir kalian semua. Petik 2. Kata-kata Raja Wu segera membuat marah lebih banyak orang, dan lebih banyak orang mulai mengkritik pihak lain. Kamu sangat sombong dan sombong seperti Raja Wu. Aku minum beberapa botol jus lagi, dan ketika aku berbalik, aku akan menggosokmu di tanah. Seorang pria berkata dengan keras. Mendengar perkataan pria itu, Raja Wu melangkah ke depan pria itu dan langsung melambaikan tangannya, menamparnya dengan tamparan. Tamparan ini langsung membuat pria itu terbang, dan jatuh dengan keras ke tanah. Kamu memprovokasi aku dulu, dan aku mengalahkanmu. Itu hal yang biasa. Sebelum kamu mengatakan hal seperti itu kepadaku lain kali, kamu harus memeriksa identitasmu, kata Raja Wu dengan nada menghina. Raja Wu tiba-tiba memukul seseorang, membuat semua orang di sekitarnya tertegun, dan kemudian kemarahan muncul di hati setiap orang. Menjijikkan, bagaimana kamu bisa memukul orang dengan santai? Cepat, panggil klan naga. Tangkap Raja Wu ini. Petik 2. Terdengar semburan teriakan kegirangan dari kerumunan, dan kemudian kerumunan bergegas menuju Raja Wu lewat tak terkendali. Melihat sekelompok besar orang biasa di sekitarnya, Raja Wu sepertinya tidak menyadari kesalahannya. Dia berkata dengan ekspresi menghina, tidak peduli berapa banyak limbah yang ada, tetap saja limbah. Anda perlu menggunakan jus untuk meningkatkan limbah Anda sendiri. Saya tidak punya sebotol jus. Minum adalah Raja Wu, ketika saya minum jus, saya akan menjadi dewa perang, dan menghancurkan Anda semudah menghancurkan semut. Kata-kata ini, akhirnya membangkitkan kemarahan publik, orang-orang mengutuk Raja Wu, dan beberapa langsung mengkritik Raja Wu pertama menggerakkan tangan saya. Raja Wu juga tidak terbiasa dengan orang-orang ini, dan langsung menembak mereka yang berani menyerangnya. Untuk sementara, ratapan dan kutukan orang bercampur menjadi satu, dan massa mulai rusuh. Kerusuhan menyebar dengan cepat. Banyak orang yang tidak tahu kebenaran berpikir bahwa ada serangan ketika mendengar ratapan dan teriakan, dan mereka berbalik dan berjalan keluar, dan orang-orang yang keluar ini langsung berkerumun dengan mereka yang masuk lebih jauh, yang langsung membuat suasana semakin kacau. Melihat hal tersebut, para supermaster yang tersebar di berbagai pintu masuk berlari menuju tempat kerusuhan satu demi satu, ingin memadamkan kerusuhan secepat mungkin. Dengan kepergian para master super ini,
hanya anggota staf yang tersisa di setiap pintu keluar. Saat ini, beberapa pelanggan yang tidak sabar yang telah lama menunggu mulai bergegas menuju pintu masuk dengan panik. Staf di tempat tidak bisa menghentikan kerumunan sama sekali. Segera staf didorong pergi, tuas rem ditendang, dan banyak pelanggan berduyun-duyun ke toko khusus. Awalnya pesanan di toko khusus bagus, dan pelanggan di depan masing-masing konter menunggu dengan sabar. Akibatnya banyak pelanggan yang membanjiri toko khusus saat ini, yang berdampak langsung pada pelanggan di toko, dan menyebabkan ketertiban di toko tiba-tiba menjadi kacau. Banyak staf berusaha menjaga ketertiban, tetapi terlalu banyak orang yang mau tidak mau bergegas masuk ke toko. Orang-orang ini telah mengumpulkan banyak kemarahan, dan setelah memasuki titik tersebut, mereka langsung bergegas ke berbagai loket. Konter terbalik dan runtuh oleh kerumunan. Bab 2028. Botol jus jatuh ke tanah dan pecah. Mendengar gerakan tersebut, Qian Baili dan Sue Guangzhong lari keluar kantor. Saat melihat situasi di depan mereka berdua tercengang. Situasi di depan mereka benar-benar melebihi harapan mereka. Lingkungan tertib asli telah benar-benar rusak, kerumunan orang melonjak di toko, dan semua yang mereka lewati hancur total. Jeritan, kutukan, dan segala macam suara memenuhi seluruh toko. "Hei, apa yang terjadi di sini?" Sue Guangzhong bertanya dengan penuh semangat. "Aku juga tidak tahu. Ayo, biarkan polisi masuk, apa yang mereka lakukan?" teriak Qian Baili kepada bawahan di depannya. "Tuan Qian, sudah ada kekacauan di luar, dan semua polisi berada di luar untuk menjaga ketertiban," kata bawahan itu. "Bagaimana dengan tuan-tuan itu? Biarkan mereka semua masuk," teriak Qian Baili. "Tuan berkelahi dengan orang-orang di luar, dan banyak orang terluka," kata bawahan itu lagi. "Mengapa kamu berkelahi dengan seseorang? Apakah mereka gila? Bagaimana mereka bisa menyerang tamu kita?" seru Qian Baili dengan penuh semangat. Bawahan itu menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia juga tidak tahu. "Tuan Qian, ayo cepat mengungsi, tidak aman di sini," Sue Guangzhong mengingatkan. "Ayo, ikuti aku melalui pintu belakang," kata Qian Baili, menarik Sue Guangzhong ke kantornya, lalu berjalan keluar dari sisi lain kantornya. Ini pintu belakang toko, saat ini masih sepi, dengan beberapa mobil diparkir di samping pintu belakang. Qian Baili dan Sue Guangzhong naik mobil bersama. "Cepat," Qian Baili berkata kepada pengemudi. Pengemudi dengan tegas menyalakan mobil dan pergi. Mobil melaju keluar dari sisi lain toko. Qian Baili meletakkan jendela mobil, dan menatap keluar jendela mobil dengan tercengang. Di luar jendela mobil ada kerumunan yang kacau yang tidak bisa dilihat sekilas. Seluruh toko telah menjadi berantakan total di luar. Bajingan ini. Qian Baili menghentakkan kakinya dengan marah, tapi itu sia-sia. Mobil dengan cepat meninggalkan tempat kejadian. Pada saat yang sama, mobil polisi datang dari berbagai tempat, dan sekelompok petugas polisi keluar dari mobil dan berusaha sebaik mungkin untuk menjaga ketertiban di tempat kejadian. Kamera menyiarkan pemandangan kacau ini dari berbagai arah. Banyak orang hanya memiliki satu pikiran ketika mereka melihat video. Toko jus buah andalan di ibu kota kekaisaran ini diperkirakan akan sulit dibuka kembali dalam waktu singkat. Dengan masukan dari sejumlah besar pasukan polisi, kekacauan di pintu masuk toko akhirnya sedikit demi sedikit mereda. Massa meninggalkan lokasi dengan tertib. Beberapa orang yang terluka dibawa ke rumah sakit untuk perawatan. Saat ini, sejumlah besar orang berseragam naga datang ke tempat kejadian. Setelah orang-orang ini tiba di tempat kejadian, mereka segera menangkap beberapa pembangkit tenaga listrik Raja Bela Diri di tempat kejadian. Pusat kekuatan Raja Bela Diri itu juga tidak melawan, lagi pula, klan naga yang bertanggung jawab. Segera, ruang di depan toko khusus itu benar-benar dikosongkan, hanya menyisakan puing-puing di lantai. Pintu toko khusus tidak dapat ditutup karena dihancurkan, jadi kami harus mengambil beberapa meja dan kursi untuk memblokirnya.
Dengan toko unggulan menjadi seperti ini, tidak ada cara bagi bisnis untuk terus beroperasi. Segera, sebuah pengumuman telah diposting. Pengumuman tersebut menyatakan bahwa karena kekacauan yang disebabkan oleh terlalu banyak lalu lintas, toko tersebut memutuskan untuk menangguhkan bisnisnya, dan kemudian dibuka kembali ketika toko telah direnovasi dan ditemukan metode pembatasan arus yang baik. Toko unggulan jus buah pertama di Longguo ditutup. Manajer hanya membutuhkan 3 atau 4 jam dari pembukaan hingga penutupan. Kekacauan di tempat kejadian meninggalkan kesan mendalam bagi banyak orang. Sore harinya, para pengurus toko jus diwawancarai oleh para pejabat. Para pejabat sangat kecewa dengan kinerja toko hari ini dan memerintahkan toko jus untuk melakukan pembenahan. Para eksekutif toko khusus jus penuh dengan janji untuk membuat perubahan. Imperial City, di suatu tempat, Tuan Qian, telah diketahui bahwa Zhang Boran, raja seni bela diri yang memimpin hari itu, memiliki kontak dengan anggota grup Lin sebelumnya, dan bayang-bayang grup Lin berada di belakang banyak orang yang menyebabkan kekacauan. Hari itu, di depan Bailey, dia dengan serius melapor. Apakah ada bukti? Qian Bailey bertanya. Tidak ada bukti yang pasti, tetapi dengan penyelidikan ini, tidak sulit untuk menyimpulkan bahwa grup Lin adalah pemicu kerusuhan kemarin, kata bawahan itu. Oke, begitu. Berikan materi ke departemen internet dan biarkan mereka memilih beberapa hal berguna dan mempostingnya di internet, kata Qian Bailey. Ya, bawahan itu mengangguk, membungkuk dan mundur. Old Qian, saya telah menjalin hubungan dengan pemerintah untuk Anda. Selama tokonya bagus, itu bisa dibuka kembali, kata Zhao Yin duduk di samping Qian Bailey. Terima kasih, kata Qian Bailey. Tampaknya Stephen benar-benar tidak tahan lagi, dan dia akan melakukan hal-hal yang tidak bermoral seperti itu, kata Zhao Yin. Biarkan dia terus bekerja. Jika dia bersikeras berdiri di depan semburan sejarah, hasil akhirnya hanya bisa tenggelam oleh semburan sejarah, Qian Bailey mendengus dingin. Aku juga berpikir begitu. Toko unggulan di kota-kota lain harus segera dibuka. Kejadian ini dapat dianggap memberi kita beberapa pengalaman, kata Zhao Yin. Yah, toko utama di kota lain akan segera dibuka seperti jamur. Aku ingin melihat berapa kali Stephen bisa membuat masalah, kata Qian Bailey. Waktu, beberapa hari berlalu dalam sekejap mata. Bab 2029. Dengan dibukanya kembali Imperial Joyce Flagship Store, orang sekali lagi berbondong-bondong ke Imperial Joyce Flagship Store, tetapi kali ini popularitasnya jelas tidak sebaik sebelumnya, dan jumlah orang beberapa kali lebih sedikit. Meski begitu, toko jus andalan di Imperial City ini masih penuh sesak. Toko jus mengadopsi model membuat janji untuk masuk ke toko, membatasi jumlah orang yang masuk ke toko setiap hari. Siapapun yang tidak memiliki janji tidak dapat masuk ke toko untuk membeli barang, yang sangat mengurangi tekanan pada toko jus. Toko jus akhirnya buka normal, dan botol-botol jus terjual. Keesokan harinya, kota Guangzhou. Toko jus pertama di Guangzhou resmi dibuka hari ini. Adegan itu masih sangat hidup, dan banyak selebritas sosial juga datang. Toko jus benar-benar terjual habis pada hari pertama dibuka, dan penjualannya bahkan melampaui toko utama di Imperial City. Hasil seperti itu terutama disebabkan oleh sekolah seni bela diri di kota Sanfo. Sebelumnya, sasana seni bela diri ini dihukum karena menyelundupkan jus buah secara diam-diam, dan bisnis mereka sangat terpengaruh. Sekarang jus buah akhirnya tersedia, mereka secara alami membawa sejumlah besar uang ke Guangzhou, tidak jauh, untuk membeli dalam jumlah besar jus buah dari sini pergi ke gym seni bela diri mereka sendiri, berharap jus itu bisa membuat mereka bangkit kembali. Beberapa hari lagi berlalu, toko andalan Joyce Siahai resmi dibuka. Toko jus andalan di modu ini menempati area lebih dari 2 kali lipat luas toko jus unggulan di Imperial City, dan dikenal sebagai toko jus andalan terbesar di dunia. Hampir semua produk Tree of Life dijual di flagship store.
Toko unggulan ini juga dikenal sebagai toko jus buah unggulan di seluruh kerajaan naga, dan dianggap sebagai tempat suci oleh penggemar buah yang tak terhitung jumlahnya. Botol jus telah memasuki ribuan rumah tangga melalui toko jus ini. Tentakel pohon kehidupan akhirnya menyebar ke seluruh bagian kerajaan naga. Gelombang bergulir memang telah terbentuk seperti yang dikatakan Qian Baili, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Tak terhitung orang yang mengonsumsi jus tersebut dengan jelas merasakan perubahan pada tubuh mereka dalam waktu singkat. Beberapa orang menjadi lebih kuat, beberapa orang menjadi lebih muda. Awalnya, orang hanya bisa melihat efek ajaib jus buah di internet, tetapi sekarang, semua orang akhirnya mengalami keajaiban jus buah. Banyak orang yang lewat dengan cepat menjadi penggemar buah. Kelompok penggemar buah telah berkembang pesat. Menurut statistik tidak resmi, ketika pemerintah baru saja mencabut larangan pohon kehidupan, ada sekitar 100.000 penggemar buah di negara ini. Sekarang, lebih dari seminggu telah berlalu sejak pembukaan toko buah. Toko jus pertama, dan penggemar buah sudah lebih dari 10 juta. Harga jus buah memang tidak murah, namun masyarakat Longguo yang sudah kaya raya memiliki kemampuan yang cukup untuk membeli jus buah untuk dikonsumsi. Banyak uang mengalir ke rekening Baili Health, dan karena kabar baik dari Baili Health, harga saham industri Qian Baili lainnya meroket. Kekayaan bersih Qian Baili naik lagi, dan itu sudah mencapai tingkat yang membuat orang tercengang. Pada saat yang sama, dengan manifestasi dari efek magis dari jus tersebut, klan naga, yang telah menghalangi jus untuk memasuki kerajaan naga sebelumnya, menjadi sasaran kritik publik. Dan Stephen sendiri menjadi sasaran semua kritik. Banyak orang yang dengan marah menuduh Stephen menghalangi perkembangan kerajaan panjang dengan mencegah jus buah memasuki kerajaan panjang dengan keinginan egoisnya sendiri. Orang-orang Longguo lebih dari setahun di belakang dunia dalam menggunakan jus buah dan mengalami keajaiban jus buah. Stephen harus memikul tanggung jawab terbesar atas situasi ini, dan beberapa orang bahkan secara terbuka mengutuk Stephen karena merugikan negara. Suara kecaman meningkat dengan meningkatnya pengguna bubuk buah. Hanya dalam waktu seminggu, Stephen telah berubah dari pahlawan rakyat yang membawa kejayaan bagi negara menjadi pengkhianat yang membawa bencana bagi negara dan rakyat. Dini hari ini, ribuan orang berkumpul di luar markas klan naga untuk menggelar demonstrasi, menuntut agar klan naga memecat Stephen, sang direktur. Bab 2030. Meski ribuan orang kemudian dibubarkan, kemarahan masyarakat tidak kunjung reda. Keesokan harinya, lebih banyak orang berbondong-bondong ke markas Dragon Clan untuk demonstrasi. Orang-orang saat ini sudah lupa bahwa Lin Ziming pernah berjuang untuk negara sendirian di luar negeri. Mereka hanya tahu bahwa Lin Ziming membuat Ges memasuki kerajaan naga terlambat setahun, meninggalkan orang-orang kerajaan naga jauh di belakang dalam hal kebugaran fisik bagi orang barat. Dia adalah pendosa dari seluruh kerajaan naga, dan dia harus membayar harga untuk apa yang dia lakukan sebelumnya. Manfaat dan kerugian tidak mengimbangi. Petik 2. Ini adalah pandangan banyak orang. Anda memiliki kredit untuk kredit Anda, tetapi Anda juga mendapatkan keuntungan yang cukup. Anda juga memiliki melompat dari anak haram keluarga Lin menjadi kepala klan naga, kepala dari 3 keluarga besar di ibu kota kekaisaran. Anda telah mendapatkan cukup banyak hal, jadi ketika Anda membuat kesalahan, Anda harus membayar harganya. Banyak orang dengan cerdik mengubah konsep pahala dan dosa, dan menganggap beberapa hal yang diperoleh Lin Ziming melalui usahanya sendiri sebagai hadiah atas prestasinya. Jadi orang-orang meminta Lin Ziming atas perbuatannya dengan ketenangan pikiran salah untuk membayar harganya. Di dalam markas Dragon Clan, Lin Ziming sedang duduk di kantornya. Pintu di kantor diketuk dengan tergesa-gesa. "Masuklah," kata Lin Ziming. Min Minger membuka pintu dan masuk. "Bos, saya tidak tahan lagi." Min Minger berjalan ke Lin Ziming dengan penuh semangat dan berkata, "Bos, izinkan saya membawa sekelompok orang untuk menangkap orang-orang itu, mereka benar-benar terlalu banyak."
Apakah mereka semua telah melupakan kontribusi besar yang Anda buat untuk negara ini sebelumnya? Ini urusan saya, mengapa Anda begitu sombong? Lin Ziming bertanya sambil tersenyum. Bisakah saya tidak marah? Serigala bermata putih itu, ketika mereka melihat jusnya sedikit lebih baik, mereka berbalik untuk menggigit Anda. Bagaimana mereka bisa melakukan ini? Bukan keputusan Anda untuk melarang jus dari memasuki kerajaan naga. Itu keputusan para petinggi, kata Min Ninger. Bicaralah dengan hati-hati, kata Lin Ziming dengan cemberut. Di mana kesalahan saya, melarang jus buah memasuki kerajaan naga adalah keputusan bersama semua orang, bagaimana mereka bisa mengutuk Anda sendirian, dan mengatakan bahwa Anda harus disalahkan dan mengundurkan diri. Anda telah melakukan begitu banyak hal untuk naga. Plan, kualifikasi apa yang mereka miliki untuk membuatmu disalahkan dan mengundurkan diri, kata Min Ninger dengan penuh semangat. Oke, lihat dirimu, ayo kita keluarkan, kata Stephen, membuka laci, mengeluarkan permen lollipop dari dalam dan melemparkannya ke Min Ninger. Min Ninger mengambil permen lollipop itu, memandang Stephen dengan heran, dan bertanya, Bos, dari mana Anda mendapatkan permen lollipop itu? Petik 2. Putriku memberikannya kepadaku ketika aku datang bekerja pagi ini. Stephen menjelaskan. Aku tidak bisa merasa lebih baik hanya dengan permen lollipop. Min Ninger berkata dengan marah. Kamu harus mengerti bahwa terkadang apa yang kamu lihat belum tentu benar, kata Stephen. Apa maksudmu? Min Ninger bertanya dengan curiga. Misalnya, orang-orang di luar, menurut Anda berapa banyak dari mereka yang benar-benar berpikir bahwa saya harus disalahkan dan mengundurkan diri? Tanya Stephen. Maksudmu, beberapa dari orang-orang itu diperintahkan oleh orang lain. Min Ninger cukup pintar, dan segera mengerti arti kata-kata Stephen. Bahkan jika orang memiliki pendapat tentang saya, mereka tidak akan datang ke Dragon Clan untuk meminta saya mundur hanya dalam beberapa hari, kata Stephen. Itu bahkan lebih baik, Bos, mari kita tangkap mereka yang memiliki masalah, dan kemudian paksa mereka untuk mencari tahu bos mereka di belakang layar, lalu tangkap bos mereka di belakang layar, bukan? Kata Min Ninger. Apakah kamu tahu siapa bos di balik layar itu? Stephen bertanya. Bos di belakang layar pasti seseorang yang berhubungan dengan pohon kehidupan, jadi tidak perlu mengatakan itu. Kata Min Ninger. Stephen menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, dan berkata, kamu meremehkan politik. Petik 2. Apa maksudmu? Min Ninger tidak mengerti sekarang. Saat ini, seseorang mendekati kantor Stephen. Orang ini tidak lain adalah Qin Shou yang telah diberi pekerjaan oleh Stephen. Direktur, atasan membiarkanmu pergi ke sana, kata Qin Shou. Yah, begitu. Stephen berkata dan berjalan keluar dari kantor. Min Ninger buru-buru mengikuti, bertanya sambil berjalan. Bos, atasan melepaskanmu, kamu harus melapor kepada mereka, kamu tidak bisa membiarkan orang-orang itu terus mengacau. Petik 2. Ya, aku tahu. Stephen mengangguk. Tidak lama kemudian, Stephen meninggalkan klan naga. Min Ninger menunggu dengan datar di klan naga, menunggu orang-orang di pintu bubar, tapi setelah sekian lama, orang-orang itu masih ada di sana. Tepat ketika Min Ninger hendak membawa orang untuk mengusir orang-orang itu, seorang anggota klan naga dengan cepat bergegas masuk dari luar area kantor. Apa yang baru? Anggota klan naga berteriak kegirangan. Direktur Lin telah diskors dari tugasnya. Petik 2. Sua. Lusinan orang di seluruh area kantor segera berdiri. Wajah semua orang penuh dengan ekspresi keterkejutan yang ekstrim. Tang Chen, apa yang kamu katakan? Katakan lagi. Min Ninger bergegas ke pihak lain dan bertanya dengan penuh semangat. Berita terbaru, baru saja turun dari atas bahwa Direktur Lin telah diskors dari tugasnya. Saat ini, Tuan Chen untuk sementara bertanggung jawab atas urusan klan naga. Kata pria bernama Tang Chen. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Direktur jelas tidak melakukan kesalahan. Mengapa dia menangguhkan tugasnya? Mengapa?
Min Ninger menggelengkan kepalanya dengan tak percaya, dia sangat terkejut dengan berita itu. Kecuali Min Ninger yang tidak percaya, banyak orang tidak percaya ketika mendengar berita itu. Apakah kamu yakin Stephen telah diskors? Xiao Chentian bertanya sambil menyeka keringat dari tubuhnya di tempat latihan tertentu. Seorang anggota klan naga berdiri di depan Xiao Chentian dan berkata, ya, dia memang telah diskors dari tugasnya. Petik 2. Xiao Chentian mengerutkan kening dan berkata, siapkan aku baju, aku akan berbicara dengan petinggi. Petik 2. Ya, klan naga mengangguk. Pada saat ini, seseorang masuk ke tempat latihan, orang ini tidak lain adalah Qin Shou. Tuan Raja Naga, Direktur memintaku untuk memberitahumu sesuatu, kata Qin Shou. Apa yang dia minta untuk kamu bawa? Xiao Chentian bertanya. Aman dan jangan tidak sabar, kata Qin Shou. Tenang saja. Mendengar kalimat ini, Xiao Chentian mengerutkan kening. Tuan Raja Naga, Anda harus percaya pada kebijaksanaan kepala suku. Kepala suku adalah orang paling cerdas yang pernah saya temui selama bertahun-tahun, kata Qin Shou. Oke, begitu. Xiao Chentian mengangguk. Terima kasih. Qin Shou tersenyum, berbalik dan pergi. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.